Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penyelesaian ujian akhir semester mata kuliah Ekonomi Politik dan Pembangunan, saya di sini akan merekomendasikan beberapa kebijakan kepada pemerintah daerah untuk mengatasi kemiskinan. Di sini saya berdomisili di Kabupaten Oku Timur. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Widya Hadi, NPM 18 16 02 10 07, kelas reguler A. Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur merupakan satu dari 17 kabupaten atau kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan dengan luas wilayah 3.370 km persegi. Dilihat dari sisi grafisnya, batas-batas wilayah di Kabupaten Oku Timur meliputi sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ulu dan Kabupaten Ogan Ilir, sedangkan sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur terdiri dari 20 kecamatan, 7 kelurahan, 305 desa, dan 20 desa persiapan yang merupakan data pada akhir 2018. Berdasarkan kondisi existing, jumlah penduduk Kabupaten Oku Timur tercatat 634.700 jiwa. Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur memiliki potensi-potensi sumber daya alam yang cukup banyak yang terdiri dari berbagai sektor. Pada sektor perkebunan, komoditas yang menjadi andalan di kabupaten ini adalah karet dan kelapa sawit. Kedua komoditas ini mampu menyerap tenaga kerja yang signifikan serta menghasilkan multiplier effect di bidang ekonomi yang luas. Pada sektor pertanian, di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur pada tahun 2017, luas tanam padi sawah di kabupaten ini adalah 144.586 hektar, dengan produksi sebesar 864.437 ton gabah kering giling. Pengusahaan tanaman padi sawah terluas terdapat di Kecamatan Buah Madang Timur, Buah Madang, dan Belitang. Adapun luas tanam padi ladang adalah 1.911 hektar dengan produksi sebesar 4.130 ton gabah kering giling. Pada sektor pariwisata, wilayah Oku Timur memiliki beberapa potensi, sumber daya wisata alam maupun wisata buatan. Keberadaan potensi wisata tersebut harus ditunjang oleh jaringan jalan dan aksesibilitas yang baik, juga dilengkapi oleh fasilitas penunjang yang memadai, seperti transportasi, penginapan, dan restoran. Hingga saat ini sudah terdapat beberapa tempat penginapan dan rumah makan yang dapat menunjang kegiatan pariwisata di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Seperti yang sudah saya jelaskan bahwa banyak sekali potensi-potensi yang ada di Kabupaten Oku Timur, baik potensi sumber daya yang alam yang ada ataupun masyarakat bisa membuat usaha-usaha yang menguntungkan ataupun meningkatkan perekonomiannya. Akan tetapi, berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, diketahui bahwa angka kemiskinan selama tahun 2012 hingga 2016 terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, dengan persentase tertinggi terjadi pada tahun 2016, yaitu sebesar 11,29%. Oleh sebab itu, ada beberapa faktor-faktor yang menyebabkan angka kemiskinan
di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur terus meningkat dari tahun ke tahun. Beberapa faktor tersebut antara lain, yang pertama adalah para pelaku UMKM atau usaha mikro kecil menengah yang terabaikan, di mana banyak pengusaha kecil yang kekurangan modal usaha ataupun sumber daya manusia itu mereka tidak dapat melakukan inovasi-inovasi terbaru untuk bersaing di pasaran, sehingga membuat usaha-usaha yang mereka jalani tidak berkembang di daerah tersebut. Faktor selanjutnya yang ada di tingkat desa adalah BUMDes yang belum beroperasi seperti semestinya. Di Oku Timur bahkan banyak BUMDes yang belum beroperasi ataupun terrealisasi seperti semestinya. Kalaupun sudah ada, tetapi dalam menjalankan kerjanya, badan usaha milik desa tersebut belum beroperasi secara baik, bahkan ada yang terbengkalai. Padahal kita tahu bahwa badan usaha milik desa dapat mendukung berbagai sektor usaha yang dimiliki oleh masyarakat desa, sehingga nantinya bisa meningkatkan perekonomian masyarakat di desa tersebut. Faktor selanjutnya pada sektor pertanian, di mana adanya ketidakmampuan petani untuk bertahan menjual gabah setelah panen. Pergerakan harga beras tingkat petani, distributor, dan pengecer di Kabupaten Oku Timur selama tahun 2016 sampai 2018 yang terus mengalami penurunan harga, di mana pada tahun 2016 total harga beras tingkat petani sebesar 104.700, distributor beras sebesar 110.700, dan pengecer sebesar 122.600. Pada tahun 2017, total harga beras tingkat petani sebesar 98.300, distributor sebesar 105.500, dan pengecer sebesar 117.500. Sedangkan pada tahun 2018, total harga beras tingkat petani sebesar 97.400, distributor sebesar 104.100, dan pengecer sebesar 112.300. Hal ini menyebabkan para petani tidak berkembang dan banyak petani yang memiliki tingkat perekonomian yang rendah, padahal mereka memiliki sawah yang cukup untuk menghidupi keluarganya. Itulah beberapa faktor-faktor yang menjadi penyebab kemiskinan di Kabupaten Oku Timur. Pada materi selanjutnya akan saya jelaskan apa saja rekomendasi-rekomendasi yang saya sarankan untuk Bapak Bupati Kabupaten Oku Timur. Yang pertama adalah untuk menggali dan memanfaatkan potensi alam yang ada secara optimal di setiap daerah di Kabupaten Oku Timur. Rekomendasi saya selanjutnya adalah mengadakan pelatihan dan pendampingan kepada para pelaku UMKM secara berkelanjutan. Hal ini dilakukan untuk mengembangkan UMKM. Tidak hanya bicara modal saja, namun pelaku UMKM juga diperlukan sumber daya manusia yang mumpuni agar memiliki inovasi untuk meningkatkan kualitas produk UMKM. Selanjutnya adalah membangun dan meningkatkan fungsi badan usaha milik desa dalam setiap desa di Kabupaten Oku Timur. Hal ini bisa dilakukan dengan melakukan studi banding di desa yang telah memiliki BUMDes yang memang sudah berpotensi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat desanya.
Bisa juga memberikan pelatihan-pelatihan kewirausahaan kepada masyarakat desa tersebut, sehingga nantinya mampu mengelola dengan baik sumber daya yang ada. Rekomendasi selanjutnya adalah pada sektor pertanian, di mana petani diperlukan adanya penguatan dan pemanfaatan lembaga kelompok tani yang sudah terbentuk. Hal ini bisa menyangkut kegiatan produksi dan kegiatan penjualan sehingga dapat meningkatkan posisi tawar. Hal ini diharapkan peningkatan harga jual petani, terutama pada musim panen raya. Kerjasama antara petani dan penggilingan perlu ditinjau kembali, mengingat keterikatan petani dengan penggilingan menyangkut sistem pinjaman dan sistem pembelian yang kurang menguntungkan petani. Sistem pemasaran yang baik akan menciptakan keadilan harga baik dari lembaga pemasaran, petani dan konsumen pada akhirnya. Oleh karena itu, perlu keterlibatan langsung dari pemerintah Kabupaten Oku Timur dalam pengawasan kebijakan tata niaga beras dalam peningkatan kesejahteraan petani. Baik, itulah rekomendasi-rekomendasi kebijakan yang dapat saya sarankan kepada Bapak Bupati Kabupaten Oku Timur. Semoga rekomendasi yang saya berikan dapat menjadi pembandingan dari setiap kebijakan-kebijakan yang akan diimplementasikan di Kabupaten Oku Timur. Juga materi yang saya sampaikan semoga dapat memberikan wawasan kepada para penonton tentang potensi-potensi maupun faktor-faktor yang ada di Kabupaten Oku Timur ini. Baik, cukup dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.